Bagaimana, kalian sudah siap? Sudah mandi kan? Sudah pakai baju yang ganteng? Sudah pakai baju yang cantik? Dan jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Ayo kita mau menyanyi bersama-sama, kita mau mendengarkan firman dengan baik. Siapkan jari kalian, kita akan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau beribadah, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati setiap tante-tante yang bertugas, Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang menyaksikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan. Kita memuji dengan sungguh-sungguh, meskipun gak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat kalian saat ini ya. Kita akan memulai pujian pagi hari ini. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian Burung Pipit. Burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya, pasti Tuhan lebih mengasihi kita. Karena itu kita juga akan berikan hati dan kehidupan kita untuk Tuhan. Kita akan angkat pujian Hidupku Sekarang Ku Persembahkan. Malas
Tiba saatnya untuk kita dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengar dengan sungguh-sungguh sehingga firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati anak-anak semua. Kita akan angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih.
kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tutup matamu, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman-Mu boleh hidup dan bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Urapi Tante Guru yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memimpin, sudah memberikan hikmat yang dari surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tante Santi tadi baru mandi, terus semprot-semprot parfum. Kenapa ya? Karena dengan memakai parfum, Tante Santi merasa tubuh Tante makin segar, wangi, dan makin percaya diri. Tapi tahukah anak-anak bahwa parfum itu ternyata ada ceritanya juga loh di Alkitab? Ayo, buka Alkitabnya masing-masing, kita baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai ke 8 supaya kita tahu benarkah di Alkitab ada cerita tentang parfum? Kalau sudah dapat ayatnya, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah anak-anak, sudah baca semua kan? Iya. Nah anak-anak, dari perikop yang barusan kita baca, kita tadi bisa menyimak bahwa 6 hari menjelang perayaan Paskah bagi kaum Yahudi, Tuhan Yesus singgah di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. 3 orang bersaudara ini adalah kakak adik dan mereka tercatat sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru atau rabi. Nah, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka di Betania, tentu saja mereka sangat senang. Mereka menyambut dengan hati yang penuh sukacita dan mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat menjamu dan melayani Tuhan Yesus. Marta sibuk di dapur, dia memasak hidangan yang enak. Dia ingin memberi makanan yang lezat bagi gurunya. Sementara Lazarus, dia duduk bersama Yesus dan makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi di mana ya Maria? Apa yang dilakukan Maria? Apakah dia membantu Marta di dapur? Oh, rupanya tidak. Maria dikatakan dalam ayat ketiga pada pasal 12 Yohanes tadi yang kita baca, bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Kemudian minyak itu dituangkan di kaki Tuhan Yesus, di kaki gurunya. Kita tahu semua bahwa ketiga bersaudara ini mengasihi guru mereka.
mengasihi Tuhan Yesus dan rindu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, apa kemudian yang terjadi? Setelah minyak narwastu itu dituang di kaki Tuhan Yesus, seketika seluruh ruangan rumah Lazarus, rumah ketiga bersaudara itu menjadi harum semerbak. Karena bau dari aroma minyak narwastu murni tadi. Nah anak-anak, ketika seluruh ruangan rumah Lazarus itu menjadi harum semerbak, semua orang yang di dalam rumah itu bisa mencium aroma yang wangi. Rupanya ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang gak suka dengan pemandangan itu. Kalian tahu siapa? Iya, dia adalah Yudas Iskariot, sang bendahara dan pemegang uang kas dalam persekutuan Tuhan Yesus itu. Apa yang dia katakan? Ih, kenapa pemborosan banget si Maria itu? Masa minyak narwastu setengah kati yang bisa dihargai 300 dinar itu cuma dituang di kaki Yesus. Apa enggak sia-sia, apa enggak pemborosan? Lebih baik minyak itu dijual dan dapat uangnya dibagikan kepada para fakir miskin. Nah, dengan kata Yudas yang seperti itu, kita bisa mengira-ngira bagaimana ya reaksi Maria. Rupanya Maria tidak menggubris, kasarnya begitu ya, atau tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Yudas. Dia tetap saja melakukan apa yang menjadi kerinduannya terhadap gurunya. Maria ini memiliki hati yang rindu untuk melayani gurunya. Dia rindu memberi yang terbaik yang dia punya untuk dipersembahkan kepada sang guru, yaitu setengah kati minyak narwastu murni. Kalian kira-kira mengerti enggak setengah kati itu kira-kira berapa ya ukuran sekarang ini? Setengah kati minyak narwastu itu setara dengan 35 mili parfum. Ya, enggak banyak, tetapi karena yang dipersembahkan Maria ini adalah minyak murni, narwastu murni yang terbuat dari akar yang wangi. Tentu saja minyak ini berharga sangat mahal. Kalau dikatakan tadi minyak narwastu itu seharga 300 dinar, itu sama halnya dengan upah bekerja selama 1 tahun. Bayangkan saja anak-anak, minyak seharga upah pekerja 1 tahun dituangkan di kaki Yesus. Kira-kira berapa ratus ribu ya, atau berapa juta ya kalau dikuruskan dengan mata uang rupiah. Tetapi Maria tidak mempedulikan hal itu. Maria tidak peduli berapa harga minyak itu. Dia juga tidak peduli apa kata orang bahwa itu adalah hasil bekerja dia selama 1 tahun. Dan apa yang dilakukan? Minyak yang mahal itu dituang di kaki dan diseka dan diusap dengan rambutnya. Rambut kita tahu bersama bahwa mahkota wanita. Ya, tetapi apa yang dilakukan Maria adalah lambang dia merendahkan diri di hadapan gurunya untuk dapat memberi dan melayani gurunya dengan setulus hati, dengan merendahkan diri, dan dia memberi apa yang paling berharga dalam kehidupannya. Wow sekali ya Maria ini, dan tentunya mungkin bukan hanya Yudas yang merasa bahwa itu adalah pemborosan. Tapi Maria tidak mempedulikan itu, karena satu yang dipikirkan Maria, dia ingin memberi yang terbaik kepada gurunya dengan segala ketulusan hatinya. Nah anak-anak, dari kisah yang telah kita pelajari di atas tadi, kita jadi tahu ya, ternyata Maria ini memiliki hati yang rindu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia mau memberikan harta yang paling berharga dalam kehidupannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dari kisah Maria ini ada hal yang harus kita petik dan kita pelajari, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kerinduan yang sama untuk dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kira-kira apa ya yang mampu kita beri kepada Tuhan? Banyak loh, kita nggak usah terlalu berpikir yang ribet. Tuhan, saya kan masih anak-anak,
aku kan masih pelajar sekolah, aku nggak punya apa-apa. Kalian lupa ya bahwa oleh Tuhan kita dikaruniai banyak hal yang bermanfaat, yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Contoh yang simpel, kalau kita sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, maka belajarlah yang sungguh-sungguh. Maka belajarlah yang baik-baik. Kalau kita sebagai anak di rumah, jadilah anak yang menurut kepada orang tua. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, satu hal yang paling penting, ketika kita beribadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana yang selalu dianjurkan oleh wali kalian masing-masing, harus pakaian rapi, harus siap dengan Alkitab, dan jangan lupa untuk terus berdoa dan baca Alkitab harian di rumah ya. Nah, untuk mendukung dari apa yang telah kita pelajari di atas, yuk sama-sama buka kembali Alkitabnya dalam Kitab Roma, pasal 12, ayat yang pertama. Dibaca loh ya, jangan iya-iya tapi nggak dibaca. Ya, dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak, dengan ayat ini, mari kita sama-sama belajar untuk bersungguh-sungguh mengerjakan bahagian kita sebagai anak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, ingat selalu jaga kesehatan dan 3M, dan tetap setia kepada Tuhan. God bless you all. Anak-anak, bagaimana ibadah saat pagi hari ini? Tentunya kita semua bersuka cita ya, karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita, bahkan Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari seorang Maria, bahwa kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang masih bisa kita lakukan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, kita akan nyanyi satu pujian yang tadi sudah dinyanyikan ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Anak-anak nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Lagu ini menjadi doa kita bersama bahwa Tuhan, aku ingin memberikan hidupku sepenuhnya buat Tuhan. Sehingga apapun yang aku lakukan, boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku.
kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajari kami untuk mensyukuri semuanya Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga mau memberikan yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Olehnya apa yang kami miliki, apa yang bisa kami kerjakan Tuhan, mampukan kami untuk bisa mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap talenta, setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati setiap guru-guru yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati anak-anak yang bergabung dalam ibadah anak online. Tuhan yang mengetahui kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa menolong hidup mereka Tuhan. Tuhan senantiasa memagari hidup mereka Tuhan. Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Papa Mama dari anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, campur tangan senantiasa dalam setiap kehidupan Papa Mama yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya, untuk kami boleh menikmati sukacita dari Tuhan, dan kami juga boleh belajar hal yang baru yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa sembahyang kami, biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa menyertai hidup kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan jumpa kembali minggu depan. Dan di minggu depan ada tamu spesial yang akan bersama-sama dengan kita semua untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Tamu ini juga sahabatnya Tante Kesia. Lebih tepatnya, tamu ini dulu adalah gurunya Tante Kesia gitu ya. Jadi jangan sampai lewatkan minggu depan. Kalian catat tanggalnya, tanggal 28 Maret 2021. Kita akan ketemu kembali dalam ibadah anak online bersama-sama. Sampai di sini perjumpaan kita pagi hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat papa mama kalian.